Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Barakallahu fikum. Sebelum kita mulai, ibu-ibu dihimbau untuk maju ke depan karena biasanya akan datang jamaah berikutnya. Maka mohon ibu-ibu untuk bergerak maju ke depan. Ya, dulu di zaman para ulama salaf, pengajian itu semakin di depan maka semakin baik. Karena orang yang di depan otomatis dia lebih konsentrasi. Dan juga ada unsur bersegera dalam kebaikan. Ya, silakan ibu-ibu maju. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang kembali mempertemukan kita di Masjid Al-Azhar yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, di dalam kebaikan besar yang mudah-mudahan menjadi sebaik-baik bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Amin. Tema kajian yang kita akan bahas di kesempatan waktu duha ini adalah tentang apa? Mengobati hati yang lalai. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema seperti ini insya Allah merupakan tema yang akan semangat dibahas oleh orang-orang yang menginginkan perbaikan dirinya, menghendaki peningkatan imannya. Salah satu di antara pembeda yang sangat besar antara orang yang paham dan orang yang tidak paham agama, ini sudah sering kita sebutkan, adalah masalah perhatian dalam cara mengamalkan agama. Ada orang yang perhatiannya sekedar yang penting beramal saja, yang penting banyak saja, yang penting semangat saja. Ada orang yang berilmu, dia tahu amal itu ditentukan kualitasnya dengan iman, dengan benarnya keikhlasan di hati, dengan benarnya kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah di hati. Kita masih ingat pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan tentang masalah iman. Kata beliau, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu bukanlah dengan angan-angan, dengan khayalan, atau tahalli, sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Tapi iman itu adalah sesuatu yang
melekat, menancap kuat di hati dan dibenarkan dengan amal-amal perbuatan. Jadi ada kualitas iman. Karena ada amal-amal yang tertolak, gugur, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak diperhatikan dasar yang menjadikan amal tersebut bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal di surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia ini, kemudian kami jadikan itu seperti debu-debu yang berhamburan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi tema seperti yang kita bahas ini merupakan pilihan yang sangat baik dari pihak panitia, jazakumullahu khairan. Ya. Dan ini berarti menunjukkan kita ada semangat, ada upaya untuk memperbaiki dasar utama kebaikan pada diri kita. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang takwa yang sebenarnya, yaitu takwa yang hakiki di surat Al-Hajj, dan ini kebetulan berhubungan dengan masalah saat ini, yaitu pelaksanaan haji, pelaksanaan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, syariatnya, mengagungkan perintah dan larangannya, maka itu timbul dari takwa di dalam hatinya. Ayat ini yang disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau, "Wa'lam annal 'abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allahi biqalbihi la bi badanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih." Ketahuilah, seorang hamba itu hanya bisa menempuh tahapan perjalanan menuju ridha Allah kalau dia berjalan dengan hatinya. Dia berjalan dengan upaya perbaikan hatinya, bukan sekedar dengan banyak amalan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki itu adalah takwa hati, bukan takwa pada anggota badan. Jadi disinilah orang yang berilmu tahu yang mana harus diperbaiki terlebih dahulu. Apa sebab utama yang menjadikan amal-amal kita tidak berbuah manis, tidak menumbuhkan keimanan di hati? Ya, dia seperti orang jalan di tempat, tidak maju-maju. Tadi kata beliau kan, orang itu ketika ingin menempuh tahapan perjalanan, dia harus maju terus, supaya dia segera meraih keridhaan Allah, supaya dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dengan itu dia akan selalu dijaga oleh Allah, yang dengan itu dia akan selalu mendapatkan bimbingannya. Dia harus mencari, memperbaiki sebab-sebab yang seperti ini. Nah, sekarang tema yang sedang kita bahas, masalah mengobati hati yang lalai. Kita harus tahu hati yang lalai ini adalah penyakit terbesar, penghalang terbesar untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber permasalahan terbesar. Ya, karena hati yang lalai itu selalu beriringan dengan nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Dua penyakit ini sumber utama yang selalu merusak amal manusia, merusak hubungan mereka dengan Allah, menjadikan tipu daya syaitan mudah masuk ke dalam dirinya. Maka mengobati hati yang lalai ini termasuk kewajiban yang paling besar dalam Islam.
Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-22. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang hatinya membatu, hatinya mengeras, tidak ada kelembutan, sehingga mereka tidak bisa mengingat Allah, sehingga mereka selalu lalai dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka inilah orang-orang yang selalu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia sebagai tempat menampung kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia yang kemudian setelah itu Allah menurunkan sebaik-baik petunjuknya, yakni Al-Qur'an, kemudian wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, supaya dijadikan wahyu ini tempat menampungnya adalah hati manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu ketika mereka bisa menjadikan hati mereka itu diisi dengan Al-Quran sebagai ayat-ayat bukti-bukti kebenaran yang nyata. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Akan tetapi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti argumentasi yang kuat, ilmu yang sangat jelas yang ada di dalam hati orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, ketika hati berfungsi dengan benar, dia akan mudah menampung kebaikan yang Allah turunkan pada petunjuknya. Inilah hati yang hidup, inilah hati yang sehat. Inilah hati yang benar-benar akan membawa pemiliknya untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah. Inilah surga dunia yang sesungguhnya, yang sudah berapa kali kita sebutkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kajian kita yang lalu. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Inilah hati yang benar-benar menjadikan seseorang itu merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka inilah hati yang hidup dengan sebenarnya, sehingga menjadikan semua anggota badannya hidup, menjadikan amal-amal kebaikannya pun akan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Amal yang kecil yang dikerjakannya bisa berpahala besar, apalagi kalau amal yang besar. Masih ingat athar yang dinukil oleh seorang tabi'in yang mulia yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani tentang apa sebab yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lain, padahal dalam urusan rajin beribadah mereka sama-sama rajinnya.
Ulama tabi'in ini berkata, Imam Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendahului mereka dalam keutamaan dalam perjalanan menuju ridha Allah. Hanya dengan banyaknya salat secara zahir, banyaknya bersedekah, banyaknya berpuasa. Karena kalau untuk banyak-banyak kan semua para sahabat orang-orang yang luar biasa dalam ibadah. Tetapi beliau meraih itu dengan apa? Sesuatu yang ada dan kuat di hati beliau. Ya, hatinya yang tidak lalai dari mengingat Allah. Nah inilah, karena syaitan mengetahui sumber kebaikan yang ada pada diri manusia ini adalah dengan hatinya selalu mengingat Allah, hatinya selalu dipenuhi dengan iman kepada Allah, selalu mendahulukan kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah, maka syaitan berusaha untuk menjadikan manusia hatinya lalai. Dengan cara apa? Dibisikkan tentang dunia, disibukkan dengan hal-hal yang menjadikan hatinya banyak diisi dengan kotoran-kotoran sehingga mengurangi isi yang berhubungan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, mengurangi jatah untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kita kan sudah tahu syaitan itu membisikkan syubhat ke dalam hati manusia setiap saat. Tidak kenal waktu dan tidak pernah libur. Ini dibisikannya melalui hawa nafsu, ya, yang merupakan tunggangan utamanya untuk merusak hati manusia. Dan sudah pernah kita sebutkan juga, saya pernah nukilkan kalau tidak salah ingat di kajian kita yang lalu, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Ighathatul Lahfan, ya, bahwasanya kata beliau, inna sa'ira amradil qalbi innama tansha'u min janibin nafs. Semua kotoran yang mengotori hati hanyalah bersumber dari sisi hawa nafsu. Jadi syaitan selalu membisikkan supaya ketika yang bisikan pertama lolos, yang kedua mungkin hati bisa menolaknya, yang ketiga dia masih sadar, ada yang keempat, kelima, keenam, lama-kelamaan dia akan termakan juga. Itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Fitnah-fitnah atau godaan syaitan itu selalu ditampakkan di hadapan hati manusia. Ini selalu disodorkan, selalu dibawa oleh nafsu, ya, dan terus menerus sampai digambarkan seperti ka'ardil hasir, seperti permukaan tikar yang dianyaman seutas demi seutas. Ya, ini maknanya kurang lebih, ya, kalau orang misalnya apakah menempelkan badannya atau taruhlah tidur misalnya di tikar anyaman, kan akan berbekas di kulitnya kan. Jadi seperti itu dibawakan terus di hadapan hati, jadi sampai membekas. Lama kelamaan pasti hatinya akan tergoda, ya, kecuali hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika ada hati yang termakan godaan tersebut, maka akan diberikan titik hitam padanya, yang mengingkarinya akan diberikan titik putih. Sehingga nanti lama-kelamaan kesimpulannya di akhir ayat disebutkan, hati yang selalu menyerap fitnah itu
akhirnya semua menjadi hitam. Dan sifatnya yang tadinya dia mudah mengenal kebenaran, mudah mengikuti kebaikan, mudah mengingkari kemungkaran, sifatnya menjadi berubah karena dia sering termakan fitnah yang dilontarkan oleh syaitan. Apa kata Rasulullah SAW? Hati yang hitam ini la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak lagi mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak lagi mengingkari keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya saja. Jemaah sekalian rahimakumullah, hati itu asalnya diciptakan oleh Allah kan di atas fitrah, sebagaimana semua yang ada pada diri manusia. Syaitan yang memalingkannya dari fitrah. Ya, dia menggoda manusia itu bahkan manusia belum bisa memahami sesuatu. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, teriakannya bayi pertama kali keluar dari rahim ibunya. Itu kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu adalah raqdatun minasyaitan. Itu adalah tikaman atau tusukan dari syaitan. Kata para ulama, syaitan itu sudah berusaha menanamkan bibit godaan kepada manusia sejak dia pertama kali dilahirkan, belum paham apa-apa. Supaya nanti apa? Mudah dia menggoda ketika anak ini sudah besar. Ya, ini betul-betul kalau bukan pertolongan dari Allah, tidak ada yang akan selamat. Jadi intinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati manusia itu diciptakan di atas fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan semua manusia di atasnya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ini. Yani semua penciptaan seperti itu. Ini asalnya. Kemudian syaitan berusaha memalingkan manusia dari fitnah itu dengan berbagai macam godaannya. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku asalnya dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada kebenaran. Asalnya hati itu lapang dan gembira ketika berzikir kepada Allah. Ketika membaca Al-Quran dia akan menjadi tenang. Masalahnya semua hilang karena langsung dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa menghilangkan semua masalah. Ini asalnya. Tapi kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus. Karena hatinya dipalingkan dari fitrahnya, maka seperti yang disebutkan di hadis tadi, dia tidak bisa lagi merasakan kebaikan sebagai kebaikan, tidak lagi merasakan keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Contoh gambaran fitrah yang lurus adalah apa yang Allah sebutkan tentang sifat para sahabat di surat Al-Hujurat. Karena iman mereka selalu terjaga, bahkan iman mereka selalu meningkat dan sempurna, Allah katakan di ayat ini, mereka itu merasakan iman itu indah, sementara perbuatan maksiat, kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan, kefasikan mereka rasakan pahit. Ini hati yang sesuai fitrahnya bahkan terus ditingkatkan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu cinta kepada keimanan.
dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Coba antum perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu dan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Badan yang sehat, yang kondisinya fit, normal, dia akan merasakan, mencicipi makanan yang enak, yang bergizi dengan lahap. Dia akan mencarinya. Tapi kalau dihidangkan kepadanya makanan yang tidak enak, makanan yang pahit, yang meracun, apa reaksinya? Dia akan menolak. Berarti badannya normal. Tapi ketika kesehatannya berkurang, makanan enak menjadi pahit rasanya. Perutnya cepat kenyang, mau muntah dan seterusnya. Nah, hati yang lalai, karena hati ini sedang diliputi penyakit, dia akan merasakan ibadah itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, membosankan, berat baginya. Yakni dia tidak merasakan kenikmatan yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu beribadah, mengamalkan amal-amal ketaatan. Dia tidak merasakan sebagaimana mestinya. Kita tahu contoh yang nyata yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa tentang orang-orang munafik. Bagaimana mereka ketika melaksanakan sholat, ketika berzikir kepada Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan ketika mereka melakukan sholat, berdiri melaksanakan sholat, orang-orang munafik, mereka lakukan dengan malas-malasan. Karena sesuatu yang tidak dicintai di hati pasti dilakukan dengan berat. Sesuatu yang tidak menjadikan sebab kelapangan dan ketenangan hati, orang akan merasa tidak suka melakukannya. Qamu kusala yura'unan nasa. Kemudian kalaupun dia lakukan, tujuannya untuk dipamerkan kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Ini bukti bahwa hati mereka sangat lalai. Karena hati yang lalai kan lawannya hati yang selalu berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah itu adalah bukti cinta yang benar kepada Allah. Ya, orang-orang Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan selalu menyebutnya, dia akan selalu mengingatnya. Ini terbukti dalam kehidupan kita. Kalau kita mencintai sesuatu, selalu kita ingat. Orang yang mencintai kekasihnya, dia akan selalu terkenang, teringat, dan selalu ingin dekat dengannya. Sehingga ciri-ciri hati lalai yang paling nyata adalah seperti orang munafik ini, malas berzikir kepada Allah, tidak senang membaca Al-Quran, sholatnya juga malas-malasan, tidak senang menghadiri majelis ilmu. Itu pasti ciri-cirinya. Dan ini semua adalah sumber keburukan yang ada pada diri manusia. Kalau hati sudah lalai, tadi malas berzikir, malas membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan hidup yang utama. Padahal berzikir kepada Allah adalah sebab ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Makanya orang seperti ini tidak mungkin hatinya tenang, selalu galau, selalu gundah, gelisah. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada dia selalu lalai. Ya. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat ke-28 tentang sumber keburukan, dua sumber keburukan yang menjadikan semua urusan manusia rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina
wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah wahai Rasulullah kamu mengikuti. Jadi kita baca dari awal ayat ya. Allah perintahkan dulu Rasulullah SAW berteman dengan orang-orang yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu untuk selalu duduk, selalu berteman dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yang mereka itu benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah. yakni kalaupun mereka ada kekurangan, tidak memiliki harta, kalaupun urusan-urusan duniamu tidak terpenuhi pada diri mereka, sabar karena banyak faedah dan manfaat dengan duduk dengan mereka ini. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan matamu dari mereka mencari yang lain karena kamu hanya menghendaki perhiasan dunia. Setelah itu apa? Wala tuti, dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaan urusannya, amalnya semua rusak. Orang seperti ini berbolak-balik dalam kerusakan saja. Ya, dikasih nikmat dia akan melampaui batas. Dia akan lalai dan tidak bersyukur. Dikasih cobaan dan bencana dia akan mengeluh, dia tidak akan bersabar. Dia akan sangka buruk kepada Allah. Yani amruhu furut, ini urusannya semua rusak, semua melampaui batas. Jadi permasalahan orang seperti ini adalah bukan keadaan di sekitarnya, bukan oh dia kurang harta, bukan dia kurang nasihat. Nasihat pun kalau hati sudah tertutup tidak akan masuk nasihat. Hati yang lalai. Permasalahannya adalah kerusakan itu ada pada dasar kebaikan yang ada pada dirinya. Dasar yang harusnya menjadi dasar kebaikan yang ada pada dirinya. Makanya ini kerusakan yang parah. Di sini saya nukilkan ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari kitab Miftahu Daris Sa'adah tentang dari akibat dari orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr, ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, maka Allah jadikan mereka lalai terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi jangankan ingat orang di sekitarnya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki orang-orang yang bersamanya, dirinya sendiri pun dia tidak ingat kebaikannya. Dan ini balasan yang paling parah dan paling buruk bagi mereka-mereka yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini, maknanya kata beliau, ta'ammal hadhil ayata tajidu tahtaha maknan faridan azima.
Coba renungkan ayat yang mulia ini, kamu akan dapatkan di dalamnya satu makna yang sangat agung, yang sangat mulia. Wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dzatahu wa nafsahu falam ya'rif haqiqatahu wa la masalihahu bal nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi fasara mu'attalan muhmalan bimanzilatil an'amis sa'ibah. Yaitu barang siapa yang lalai dari mengingat Allah, lupa kepada Allah, Allah akan jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengetahui hakikat kebaikan untuk dirinya, tidak memperhatikan maslahatnya, bahkan dia lupa hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan keberuntungan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi perhatikan ciri-ciri orang yang kalau ada orang yang selalu lalai kepada akhirat dan mudah tertipu dengan dunia, ini hati-hati, ciri-ciri hati yang lalai seperti ini. Lupa kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Dia justru dekat dengan hal-hal yang merusak dunia dan akhiratnya. Naudzubillah min dzalik. Maka jadilah dia seperti orang yang mu'attal, ya, orang yang tersia-siakan, orang yang tidak punya nilai. Kedudukannya seperti binatang-binatang ternak. Bal rubbama kanatil an'amu akhbara bima salihiha minhu. Bahkan bisa jadi hewan-hewan ternak saja lebih tahu tentang kebaikannya, kebaikan untuk dirinya dibandingkan orang ini. Ya, karena bagaimanapun hewan tetap masih di atas petunjuk dalam kemaslahatan hidup yang Allah berikan untuknya. Wa amma hadza fa kharaja an fitratihi allati khuliqa 'alaiha fa nasiya rabbahu wa ansahu nafsahu wa sifatiha wa ma taqmulu wa tazku wa tas'adu bihi fi ma'ashiha wa ma'adiha. Adapun orang ini dia telah keluar dari fitrahnya yang Allah ciptakan dia di atasnya, maka dia lupa kepada Allah. Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia lupa kepada hal-hal yang bisa meningkatkan keutamaannya, menjadikan dia meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Jadi ini gambaran tentang balasan yang sangat parah bagi orang yang seperti ini keadaannya. Dan kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ini dilakukan oleh syaitan dengan proses yang panjang. Seseorang tidak akan menyadarinya karena yang diserang hatinya dan hati tidak terlihat. Apalagi caranya halus dengan tadi menunggangi hawa nafsu kita. Kan di sini selalu kita katakan kelalaian hati itu ya disebabkan karena penyakit atau lupa berzikir kepada Allah yang awalnya kecil. Seperti keadaan orang-orang munafik. Sebelum tertutup hatinya, penyakitnya sedikit demi sedikit menggorogoti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka penyakit, kemudian Allah semakin menambah parah penyakit mereka. Karena kalau penyakit kecil itu biasanya orang tidak sadar untuk segera diobati karena gejalanya belum terasa, belum terlihat. Nanti lama kelamaan baru setelah dampaknya nyata dia tersadar, tapi ketika kesadarannya sudah tidak bisa untuk mengatasi masalahnya lagi, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Inilah parahnya keadaan
hati yang lalai. Ya, oleh karena itulah di sini kita perhatikan, jangan sampai hati kita itu lalai, maka harus segera kita mengisinya dengan sebab-sebab yang selalu mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bisa ditunda-tunda lagi, sudah saatnya seseorang itu harus berusaha selalu mendekatkan hatinya dengan sebab-sebab yang menjauhkan dia dari tipu daya syaitan yang melalaikan, yang menjadi sebab dia selalu ingat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat yang ke-16 yang menyebutkan tentang kelalaian hati dan sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ini yang dipanggil orang-orang yang beriman, karena yang mereka yang masih bisa ditegur. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah? yakni hati ini diciptakan memang untuk itu. Jadi kalau sudah lalai, harusnya segera dikembalikan hatinya kepada fitrah asal tadi. Jadi belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk kepada zikrullah, yakni kepada Al-Quran, kepada petunjuk Allah. Ini petunjuk sudah turun demikian lengkap dan jelas. Kita membacanya, kita mempelajarinya. Kenapa tidak hilang juga kelalaian hati tersebut? Wa ma nazala minal haq, dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Wala yakunu, dan jangan mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab. Ya, selalu mereka ini jadi contoh yang buruk karena mereka punya kitab namanya juga ahlul kitab. Artinya petunjuk ada dan turun pada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, janganlah mereka bersikap seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amadu, ketika berlalu masa yang panjang, petunjuk turun, ahlul kitab bahkan para nabi selalu diutus. Kullama halaka nabiyyun khalafahun nabi, mereka itu meninggal satu nabi, wafat sallallahu alaihi wasallam, Allah utus lagi nabi berikutnya. Masya Allah, tidak kurang peringatan untuk mereka. Tapi mereka selalu lalai, tidak mau mengambil pelajaran, lebih memperturutkan hawa nafsunya. Akhirnya lama-kelamaan faqasat qulubuhum, sudah membatu hati mereka, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelalaian mengingatkan tentang kelalaian hati. Maksudnya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, mereka itu seperti orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paham ilmu, paham kitab Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Tapi ilmu itu tidak mereka manfaatkan untuk perbaikan hati. Maka bahkan mereka gunakan untuk menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Orang Nasrani sebaliknya, mereka beramal tapi tanpa ilmu, tidak mau juga mengikuti petunjuk ilmu. Akhirnya dua-duanya menyimpang. Orang yang beriman ditegur, ya, ada Al-Quran, pelajari dengan benar. Ada zikir-zikir yang Allah syariatkan, jadikan untuk benar-benar lisan kita berzikir, hati kita berzikir. Ini maksudnya peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat tadi. Ya,
Jadi berzikir kepada Allah, jadi keutamaannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Wahai manusia, berzikirlah atau ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi pertolongan Allah selalu dimudahkan bagi hamba-hamba yang selalu mengingat Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar atau kufur. Para ulama mengatakan di kesimpulan dari ayat ini, puncak dari bersyukur kepada Allah adalah dengan banyak berzikir. Banyak berzikir. Ketika ada salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sunan At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat Abdullah ibnu Busr radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islami qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak. Saya kebingungan ingin mengamalkan yang mana. Fa'akhbirni bi syai'in atashabbashu bihi. Maka sampaikanlah kepadaku di antara syariat Islam ini yang bisa aku pegang, yang selalu aku kerjakan dan pahalanya besar. Jadi dia minta amal yang paling top di antara semua amal yang lain. Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini cukup terkenal di sini. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jadikanlah lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu sesuai dengan maknanya. Dzakara yadzkuru itu bisa berarti menyebut. Ya. Berzikir artinya menyebut nama Allah, mengagungkannya, mensucikannya, mengucapkan subhanallah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, membesarkan Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Dan tentu di hari-hari seperti yang saat ini kita berada di dalamnya adalah waktu disyariatkan memperbanyak zikir kepada Allah. Bertakbir, takbir mutlak di mana-mana. Ini 10 hari awal Dzulhijjah ini hari-hari kita diperintahkan, disyariatkan banyak berzikir. Ya, banyak bertakbir seperti takbir waktu Id. Tapi orang hanya membatasinya di waktu Id. Ini keliru, harusnya di 10 hari awal kita perbanyak zikir. Seperti perbuatan dua orang sahabat yang mulia kita tahu dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sengaja masuk pasar dan keliling di pasar di 10 hari awal Dzulhijjah bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keliling di pasar sehingga semua orang di pasar ikut bertakbir mendengarkan takbir mereka. Ini sunnah yang ditinggalkan banyak manusia saat ini. Ya, harusnya kita berusaha untuk menghidupkannya. Nah, baik. Ini zikir namanya. Tapi kita harus ingat, zikir itu juga secara makna artinya adalah mengingat. Mengingat. Berarti zikir ini adalah amalan yang bersesuaian antara lisan yang menyebut dengan hati yang mengingat Allah. Inilah zikir yang menghilangkan kelalaian. Jadi termasuk pengobatan hati yang lalai yang paling ampuh adalah memperbaiki cara kita berzikir. Ya, jangan cuma sekedar kita menyebut dengan lisan kita, tapi hati tidak mengingat. Ya berarti tetap lagi sumber kelalaian di hati
tidak kompak dengan zikir yang diucapkan oleh lisan. Ini zikir yang manfaatnya kurang. Bayangkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keutamaannya sangat besar, sampai disebutkan hamba yang berzikir kepada Allah itu akan dapatkan sifat ma'iyatullah yang khusus, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu Allah akan selalu menolongnya, menjaganya dari segala keburukan, memberikan hidayah kepadanya, akan selalu melindunginya, akan selalu membimbingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, "Ana ma'a abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Aku selalu bersama hambaku ketika hambaku berzikir kepadaku, yakni mengingatku, dan lisannya bergerak untuk memujiku, untuk membesarkanku, mengagungkanku. Jadi harus kompak antara lisan dengan ingatan di dalam hati. Nah, inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala zikir yang paling bermanfaat, paling berfaedah dalam menumbuhkan iman di hati. Beliau rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, afdalul dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi al-qalbul lisan. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat adalah yang bersesuaian antara apa yang diingat di dalam hati dan dilafadzkan oleh lisan, yakni kompak hati dan lisannya ketika berzikir. Wa kana min adhkarin nabawiyyati, wa kana min adhkarin nabawiyyati, dan zikir itu adalah zikir yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida dzakiru wa maqasidahu wa ma'ani, disertai dengan orang yang berzikir itu mempersaksikan kandungan makna zikir yang diucapkannya. Jadi intinya kan mengobati hati yang lalai. Nah, bagaimana hati akan terobati sementara obatnya tidak sampai kepada penyakitnya? Jadi cara untuk mengobati hati yang lalai sebenarnya mudah. Zikir-zikir yang disyariatkan, Al-Quran termasuk seutama-utama zikir. Caranya menghilangkan kelalaian hati adalah dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena kelalaian hati adalah penyakit yang paling parah, dan Al-Quran diturunkan di antara fungsi utamanya adalah untuk obat penyakit hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, nasihat dari Allah di dalam Al-Quran, dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inilah keagungan Al-Quran. Kalau kita baca dengan benar, Al-Quran ini membersihkan sekaligus menumbuhkan kebaikan iman. Kotoran penghalang iman dibersihkan, hal-hal yang mengotori dan merusak hati disingkirkan, kemudian setelah itu mengisi hati dengan kebaikan. Makanya kata para ulama, ya, iman dan ibadah itu dua hal yang selalu sejalan. Zikir misalnya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kathratu dzikrillahi tazidu fil imani wa tuqawwihi kama annal imana yad'u ila kathrati dzikrillah. Banyak berzikir kepada Allah itu akan menguatkan dan menumbuhkan iman, sebagaimana iman yang benar akan selalu memotivasi kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Jadi dua hal ini harus sejalan kita lakukan. Jadi cara untuk menghilangkan kelalaian hati tadi adalah kita harus bersungguh-sungguh memperhatikan hati kita untuk memperbaiki amalan-amalannya.
Dan amal-amal dalam Islam itu sudah lebih dari cukup untuk tujuan ini. Cuman sekali lagi, permasalahan kita adalah kurang untuk melibatkan hati kita dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, dalam berdoa, dalam sholat, dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya hatinya tidak pernah tersentuh dengan pengobatan Al-Quran yang indah. Oleh karena itu, ya, mengobati hati yang lalai kita lakukan dengan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang Maha menguasai hati kita dan Maha kuasa membolak-balikkan hati kita. Sudah sering kita sebutkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang Maha memalingkan hati, mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Kemudian membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Biar sedikit yang dibaca, tapi menyentuh yang sakit, ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau banyak yang dibaca tidak pernah tersentuh yang sakit, bagaimana bisa diharapkan kesembuhan? Dan yang paling penting di antara semua yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya sangat erat dengan mengobati hati yang lalai adalah membaca tentang hal-hal yang mendukung keimanan, utamanya yang berhubungan dengan masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, utamanya dalam menjadikan hati kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kenapa? Hati itu kalau dia belum tertanam di dalamnya sesuatu yang menguatkannya, menjadikan dia bisa menangkal godaan syaitan. Sekarang godaan syaitan itu tawarannya menarik-menarik. Cinta kepada dunia, ada kedudukan, ada perhiasan, ada fasilitas. Dan sudah kita katakan kan, kenapa ini menarik? Karena yang kita lihat sekarang dunia dibandingkan dengan akhirat tidak kelihatan. Iya kan? Kelalaian hati juga tidak terlihat oleh mata kita. Semua ini tergantung dari keimanan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan dia lebih bisa menarik hati orang-orang yang jahil, orang-orang yang lalai, karena dia bisa mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang seolah-olah inilah keindahan yang hakiki. Nafsu tertarik jelas dengan tawaran syaitan ini. Nah, untuk bisa kita mengatasi tipu daya syaitan itu harus ada petunjuk yang kuat yang bisa mengalahkannya. Karena tidak mungkin syaitan bisa mengalahkan keindahan Al-Quran, tipu daya syaitan, iya kan? Keindahan dunia yang palsu tidak akan mungkin bisa mengalahkan yang maha indah, yaitu nama-nama Allah, sifat-sifat yang maha tinggi. Kalau dikenalkan kepada hati manusia, pasti manusia akan tunduk, pasti manusia akan menjadikan di dalam dirinya dominan cinta kepada Allah, pengharapan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dan ini tentu merupakan keistimewaan Al-Quran. Makanya Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Jadi seperti ini kita menjaga hati kita. Itulah sebabnya Al-Quran akan semakin menghidupkan hati yang hidup, sekaligus juga menyembuhkan hati yang sakit. Coba baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin tentang Al-Quran. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tidak lain Al-Quran itu adalah peringatan dan bacaan yang jelas untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang hidup. Kata Ibnu Qayyim artinya hayyul qalbi, orang yang masih ada kehidupan di hatinya. Dan agar tetaplah pastilah ketentuan Allah bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang yang beriman pasti masih ada kehidupan di hatinya. Dan sebelum kehidupan ini hilang, karena terus
akan berusaha dirusak oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya, maka segera ambil penangkal yang akan dengan izin Allah kuat menangkal tipu daya syaitan tersebut. Segera perbaiki hati kita dengan banyak merenungkan makna Al-Quran yang kita baca dengan lisan kita. Kita renungkan dengan hati kita, supaya hati dan lisan kita kompak ketika membaca Al-Quran. Demikian pula waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita berdoa, waktu kita melaksanakan sholat, dan sewaktu melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, menuntut ilmu ini termasuk sebab utama yang menjadi sebab yang menghilangkan kelalaian hati. Kenapa? Di dalam ilmu kita belajar makna Al-Quran, iya kan? Kita belajar makna zikir. Kita belajar memperbaiki hal-hal yang salah dari pengamalan agama kita. Cuman setelah kita menuntut ilmu, harus berusaha kita praktekkan. Harus kita sudah mulai. Ya, ini kita harus praktekkan. Mulai sekarang zikir-zikir yang kita baca, jangan sekedar kita targetkan selesai zikirnya. Ingat, zikir itu untuk mengingat. Kalau sekedar menyebut dengan lisan, hati tidak mengingat, berarti apa fungsinya zikir tersebut? Ya, ada zikir setelah sholat. Kita baca apa artinya zikir ini, apa kandungannya. Waktu kita sholat, kita pelan-pelan baca, oh ternyata ini maknanya. Setiap kali kita baca, hati kita tersentuh, penyakitnya hilang. Kita harus ingat, ini Al-Quran ini adalah sebaik-baik pengobatan untuk semua masalah kerusakan di hati, kotoran hati. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, walakinnahu mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Tapi kebaikan, keberkahan dan pengobatan Al-Quran itu kita dapatkan sesuai dengan bagaimana kita memahami isinya dan bisa mengerti merenungkan kandungannya. Jadi jangan berharap hati yang lalai akan hilang kalau kita tidak mempraktikkan cara yang sederhana ini. Dan inilah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Ya, ingat, tidak ada yang mengejar kita untuk harus cepat-cepat ketika membaca Al-Quran atau ketika berzikir kepada Allah. Tidak ada yang mengejar kita. Orang-orang yang dipuji ketika berzikir kepada Allah, yang disebutkan pujiannya dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, dalam hadis-hadis yang sahih, seperti ketika Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sendirian kemudian menetes air matanya. Kenapa menetes? Karena di hatinya ada rasa takut kepada Allah. Berarti hatinya benar-benar berzikir. Ini yang dipuji. Jadi jangan hanya sekedar berpikir banyak-banyakan atau sekedar menambah, tapi kualitas tidak diperhatikan. Ya, dan kita ingat, syaitan terus berusaha dan mungkin dia sudah banyak berhasil melalaikan hati-hati manusia. Terbukti sekarang di akhir zaman ini, lebih banyak orang yang baik agamanya atau banyak yang rusak? Banyak yang rusak, padahal banyak yang baca Al-Quran. Iya kan? Lihat kata ulama salaf, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Bukan Al-Quran malah mendukungnya atau membimbingnya. Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Dia membaca tapi hatinya terus dalam kelalaian. Karena targetnya hanya sekedar yaitu memperbanyak huruf-hurufnya, hanya sekedar menghabiskan banyak ayat, tapi tidak ada yang tertinggal di hatinya. Oleh karena itu, jangan sampai kelalaian ini terus ada pada diri kita sehingga terkena celaan dan teguran di ayat tadi. Belumkah tiba waktu bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah, yakni untuk hati mereka itu hilang kelalaiannya, untuk hati mereka itu selalu mengingat Allah. Ya, jadi inilah cara yang paling utama untuk mengobati hati yang lalai. Oleh karena itu,
Jamaah sekalian rahimakumullah, belajar ilmu agama terus kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang selalu betah menghadiri majelis ilmu. Ingat, ini adalah taman-taman surga. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya tidak lalai. Ya, orang-orang munafik ketika mereka menghadiri majelis ilmu, kan mereka juga pura-pura hadir di majelisnya Nabi SAW, tapi mereka tidak mendapatkan faedah. Ketika selesai majelis ilmu diadakan, mereka saling membicara satu sama lain. Ayyukum zadatu hadhihi imanan. Siapa di antara kalian yang tambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat tadi? Tidak ada. Adapun orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya karena selalu mereka renungkan maknanya, selalu mereka mengulangi kembali untuk meresapi kandungannya. Maka semakin banyak ayat Al-Quran yang mereka baca, semakin banyak ilmu yang mereka pelajari, hati mereka semakin hidup, hati mereka semakin ditumbuhi dengan kebaikan-kebaikan. Inilah pengobatan yang paling utama untuk menghilangkan kelalaian pada hati manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita senantiasa mempelajari, memahami, dan mengamalkan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk dibimbing agar selalu mengingat Allah, dijauhkan dari segala bentuk kelalaian, dan dimudahkan untuk meraih hati yang bersih, hati yang selamat, yang merupakan syarat seorang hamba yang diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Amin. Barakallahu fikum. Semoga kajian yang kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan, dan sebelum kita akhiri kita jawab pertanyaan yang sampai. Ada pertanyaan di sini, saya mendapati diri saya sering mendapat keraguan dalam ibadah, seperti pertanyaan, sudah sujud belum ya? Sudah baca sebelum wudu dan seterusnya. Tadi sudah duduk di antara dua sujud atau belum? Ya, ini keraguan-keraguan. Yang ini muncul setelah selesai dari melakukan ibadah tersebut. Terkadang saya acuhkan dan tidak saya ulangi karena ini bukanlah keadaan yang normal. Ya, apakah ini ujian? Apakah benar feeling saya bahwa ini adalah was-was syaitan? Ya, ini was-was syaitan jelas. Yang seperti ini adalah was-was syaitan karena membuat kita ragu. Makanya dalam Islam itu ada kaidah yang cukup kita pahami kaidah ini untuk menolak tipu daya syaitan. Ya, ada hadis Rasulullah SAW misalnya menyebutkan tentang bisikan syaitan. Ketika seorang sedang sholat, dia merasakan ada yang bunyi di perutnya atau yang mohon maaf duburnya ditiup oleh syaitan. Nabi SAW bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia berpaling tinggalkan sholatnya sampai ada yang yakin dia mendengarkan suara, maaf kentut, atau mencium baunya. Kalau cuma sekedar bisikan atau sekedar kayak perut yang berbunyi atau ada hembusan, itu dari syaitan. Jangan diikuti. Dari sinilah para ulama menyebutkan kaidah yang kita kenal dalam kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Termasuk kata para ulama, ibadah itu kalau kita sudah selesai dengan yakin sudah selesai, muncul keraguan setelahnya tidak perlu digubris. Karena keraguan-raguan ini dari syaitan. Tadi kita sudah yakin. Ya, antum ketika beribadah, mau sholat misalnya, itu
insya Allah yakin antum sudah wudu, makanya antum masuk salat. Ketika itu muncul keraguan, tidak usah digubris, itu adalah dari syaitan. Ya, memang bisa jadi orang itu lupa. Misalnya ketika dia sholat ada lupa rakaatnya, tapi kan harus dengan dasar yang benar. Ya, itu pun kita diberikan solusi. Kalau benar-benar kita ragu, maka ada solusinya, sujud sahwi di akhir misalnya, iya kan? Dan itu dibedakan juga oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada orang yang ragu yang di situ dia bisa taharri shawab. Maksudnya memilih mana yang lebih dia cenderung, itu yang dia ikuti. Kalau tidak ada yang dia lebih cenderung, peluangnya 50-50, maka dia pilih yang paling sedikit. Itu semua ada caranya. Untuk yang 50-50 ini sujudnya adalah sebelum salam. Untuk yang dia pilih itu sujudnya setelah salam. Ini ada perinciannya yang jelas. Secara asal boleh dua-duanya, cuma beda keutamaannya saja. Jadi ada caranya dalam Islam. Tapi kalau ini terjadinya terus-menerus, bisikannya ada dalam masalah wudu, ada dalam masalah rakaat, ada dalam masalah ini berarti dari was-was. Caranya apa? Rasulullah SAW membimbing kita dalam hadis yang sahih. Pertama, berlindung kepada Allah dari syaitan. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian waliyantahi, hilangkan, lawan dia. Dia membisikkan, kita mengatakan tidak, saya yakin saya sudah. Saya yakin sudah melakukannya. Jadi kita lawan bisikan syaitan, kita lawan. Dia itu ada, maka kita lawan, kita debat dia. Kemudian tidak usah dipikirkan lagi. Ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan tadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ucapkan amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tadi hilangkan pikiran tersebut. Ya, dia berusaha mempengaruhi pikiran kita. Ya, kita yang punya, kita kuasai, kita usir dia. Kemudian kita katakan tidak, saya sudah melakukannya, saya sudah yakin dengan apa yang saya kerjakan. Ini kita harus usaha terus. Lama kelamaan dia akan hilang. Karena was-was kalau kita ikuti, kita akan semakin lemah dan dia akan semakin menguasai pikiran kita. Ada seorang ustadz salaf yang mengatakan hadis hamdan katsiran sanadnya lemah. Ini hadis apa? Hamdan katsiran itu banyak, ada doa setelah makan, ada waktu i'tidal, ya. Dan ketika dia mengatakan hadisnya lemah, tidak mengapa. Cuman jangan dia mengatakan, siapa ulama yang mengatakan, memangnya dia ahli hadis. Kalau dia bisa buktikan dengan penelitian atau dengan nukilan para ulama, hadisnya ini lemah, dilemahkan oleh ulama fulan, masya Allah, itu yang kita harapkan, ya. Jadi kalau beliau membawakan bukti atau ulama yang melemahkan, ya kita terima, kita lihat lagi nanti. Mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita akan lihat mana yang lebih kuat tentang sahih tidaknya hadis tersebut. Ya, sama dengan masalah Al-Kahfi malam Jumat, ya, hari Jumat secara umum. Ya, ini mau diperselisihkan oleh para ulama. Dan ulama yang menguatkannya adalah ulama-ulama besar. Kalau ada yang melemahkan secara ilmiah tidak mengapa, yang penting kan dia buktikan dan nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Tinggal kita nanti sebagai penuntut ilmu melihat mana yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut. Nah, masing-masing punya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Menggerakkan telunjuk sanadnya lemah. Ini juga sama. Ya, masalah menggerakkan telunjuk itu hadisnya satu hadis cuma ada satu rawi yang bernama Zaidah ibnu Qudamah. Dia menambahkan dalam lafaz riwayatnya dia wa ra'aituhu yuharrikuha. Ini kan sama riwayatnya dari sahabat Wa'il ibnu Hujr. Cuma nanti dari rawi-rawi yang setelah tabi'in itu ada yang mengatakan hanya menunjukkan. Ada satu rawi tadi yang namanya Zaidah ibnu Qudamah mengatakan aku melihat beliau menggerak-gerakkan jarinya. Zaidah ibnu Qudamah ini rawi yang disebutkan dalam biografinya, beliau itu tidak akan menulis hadis sampai didengarkannya 3 kali. Dia tidak akan menulis hadis sampai dia mendengarkannya 3 kali. Kemudian ketika disebutkan orang-orang yang selalu mutatsabbitun, teliti dalam riwayat, dia selalu disebutkan termasuk mereka. Kira-kira dari mana kita menilai bahwa riwayatnya ini tambahannya ini lemah? Ya, karena dalam riwayatnya ada tambahan tersebut. Untuk mengatakan lemah itu tidak semudah itu. Kemudian
hadis itu kalau ada tambahan dilihat. Kalau tambahannya itu bertentangan dengan asal, baru kita katakan tambahan ini lemah karena ganjil, menyelisihi. Tapi kalau tambahan tersebut tidak bertentangan, antara menunjuk dengan menggerak-gerakan tidak ada pertentangan. Dia cuma sekedar nambah saja. Ya. Jadi yang paling pas kita simpulkan, ya, Nabi SAW kadang-kadang melakukan gerakan ini, kadang-kadang tidak melakukan. Seperti yang dikuatkan oleh para ulama yang lain. Yang jelas untuk riwayat ini susah untuk kita lemahkan, karena rawi yang dimaksud itu seperti itu sifatnya dalam ketelitiannya dalam meriwayatkan. Seandainya ini rawi yang lemah, yang sering lalai, langsung kita katakan jelas ini tambahan yang tidak benar. Nah, bagaimana kalau kajian sambil berzikir kepada Allah? Dan kita tadabburi Al-Quran dan artinya. Kalau begitu buat apa ada kajian? Di rumah saja lebih baik. Ibadah itu yang paling utama kita lakukan dengan maksimal pada waktunya. Membaca Al-Quran asalnya lebih utama dibandingkan berzikir, memuji Allah atau berdoa. Tapi ketika selesai orang sholat 5 waktu misalnya, setelah salam dia langsung baca Al-Quran, asalnya boleh, tapi lebih utama dia berzikir. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika itu berzikir. Orang sedang punya hajat dan kebutuhan, untuk segera dia minta kepada Allah. Hukum asalnya berdoa itu tingkatannya di bawah membaca Al-Quran, di bawah berzikir. Tapi ketika dia sedang punya hajat, kita katakan lebih utama Anda berdoa saat ini karena sedang butuh untuk minta kepada Allah. Jadi ibadah itu yang paling utama dilakukan secara maksimal pada waktunya. Sama dengan ketika waktu mengaji, ya ngaji, jangan mengerjakan yang lain. Bersumpah atas Allah wa Rasulullah tidak boleh. Ya tidak boleh Rasulullah. Kalau atas nama Allah boleh. Ya jelas. Atas nama Rasulullah tidak boleh karena bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik atau kufur hukumnya. Kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau berbuat syirik. Lalu bolehkah berdoa panjang umur dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul? Ini beda. Kalau amal ibadah itu diperbolehkan kita menjadikannya sebagai tawassul, amal. Ya, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah, apalagi kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dengan ibadah sholat yang kita lakukan, dengan pengajian yang saya lakukan, ya Allah mudahkanlah, ya, misalnya panjangkan umurku dalam kebaikan. Jangan cuma panjang umur saja, panjang umur tapi buruk, ya malah mencelakakan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang saya khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi kalau cuma panjang umurnya tidak baik amalnya, ini namanya apa? Tua-tua keladi. Ya, yang jelas jangan minta sesuatu yang tidak ada keberkahannya. Ini bisa mencelakakan kita malah. Naudzubillah min dzalik. Di masjid dekat rumah kami atau apa ini? Kurban masjid atau kurban sapi dan kambing dijual hasil penjualan kurban untuk operasional masjid, dan panitia kurban membuat akad surat ditandatangani si pengurban. Kalau dilakukan di masjid tidak boleh, jual beli tidak boleh di masjid. Diumumkan di masjid, dilakukan di masjid tidak boleh. Jual di luar masjid, ya tidak perlu pakai pengumuman di masjid karena itu termasuk bagian dari jual beli yang kita tahu ada larangannya dalam masjid. Ya, kalau sekedar panitia kemudian menjual boleh saja. Bahkan itu lebih bagus daripada orang panitia mengumumkan kita menerima titipan apa ini kurban, terus panitianya ambil untung. Tidak boleh, namanya nitip, ya nitip sesuai dengan
titipannya. Kalau memang panitia membutuhkan operasional, bilang saja untuk titipannya dilebihkan karena ada biaya operasional, boleh. Kalau mau ambil untung, jualan saja, jual saya tapi jangan dijual di masjid. Ya, diumumkan bahwasanya panitia di sini, panitia masjid ini menjual kambing dengan harga sekian, sapi dengan harga sekian, jangan lakukan di masjid jual belinya. Itu boleh saja. Lebih baik seperti itu daripada kita lakukan hal yang salah. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.